Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam pariwisata. Perkenalkan, nama saya Joko Paromo. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan potensi dan strategi pengembangan destinasi desa wisata Desa Karebet, Pajangan, Bantul, Yogyakarta. Sebelumnya kita mulai, ada sedikit kata-kata yang sangat indah dan menarik. Bila setetes embun pagi bisa melepaskan dahaga, kenapa kita harus meminta air yang lebih? Ini menandakan bahwa kita selalu bersyukur dan selalu bersyukur untuk apa yang kita punya, dan kita harus selalu menikmati apa yang sudah kita diberikan oleh Tuhan. Baik, ikan cepat, ikan gabus, semakin cepat, semakin bagus. Potensi dan strategi pengembangan destinasi desa wisata akan saya sampaikan, yaitu Desa Wisata Karebet. Potensi pariwisata regional Kabupaten Bantul. Ya, secara umum Kabupaten Bantul memiliki potensi pariwisata yang sangat beragam, menjadi penyangga utama pariwisata Yogyakarta, antara lain wisata alam, pantai. Di sana kita ada Pantai Parangtritis, ada Depok, Hutan Pinus, Mangunan, Gumuk Pasir, dan lain-lainnya. B. Wisata budaya, Makam Raja-Raja Imogiri, situs sejarah Gua Selarong. Kemudian yang C, wisata kearifan kreatif atau kerajinan. Sentra Gerabah Kasongan, sentra kerajinan kulit manding, dan sentra batik kayu Krebet. Yang D, wisata kuliner, sate kelatak, mangut lele, makan olahan hasil laut. Isu strategi pengembangan pariwisata. Beberapa isu dihadapi dalam pengembangan pariwisata di kawasan Bantul, termasuk Desa Karebet. Infrastruktur. Beberapa akses jalan menuju desa wisata masih sempit dan kurang penerangan lampunya. B. Kualitas sumber daya manusia atau SDM. Perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam hal pelayanan, bahasa asing, dan manajemen pariwisata modern. C. Pemasaran digital. Adopsi teknologi digital untuk promosi dan penjualan paket wisata masih perlu dioptimalkan. D. Keberlanjutan lingkungan, pengelolaan sampah dari aktivitas wisata dan produk kerajinan. Yang E, regenerasi perajin, menjaga minat generasi muda untuk melanjutkan tradisi kerajinan batik kayu. Grafik trends kunjungan wisatawan Kabupaten Bantul 2019-2023. Kunjungan wisatawan di Kabupaten Bantul, nah ini cukup bagus dan ada tren yang sangat luar biasa. Analisa tren. Pemulihan pasca pandemi menunjukkan
resiliensi sektor pariwisata Bantul. Kunjungan wisatawan mancanegara mulai kembali tumbuh, membuka peluang bagi desa wisata yang memiliki keunikan budaya seperti Krebet. Identifikasi destinasi dan atraksi unggulan. Atraksi utama yang menjadikan magnet di dalam desa wisata Krebet. Workshop dan galeri batik kayu. Ini merupakan hal yang sangat positif. Kita membatik di dalam kayu. Wisatawan dapat melihat proses pembuatan dari awal hingga akhir dan membeli produk jadi seperti topeng, wayang, nampan, dan hiasan dinding. B. Paket belajar membatik. Pengalaman langsung live in bagi wisatawan untuk mencoba membuat kerajinan batik kayu sendiri, dipandu oleh perajin lokal. C. Interaksi dengan komunitas. Merasakan kehidupan sehari-hari masyarakat desa yang mayoritas adalah perajin. D. Pertunjukan kesenian lokal. Kesenian tradisional seperti jadilan ataupun karawitan yang dapat dipesan oleh rombongan wisatawan yang mengunjungi di desa Krebet tersebut. Identifikasi destinasi dan atraksi penunjang. Atraksi wisata lain di sekitar desa Krebet yang dapat dipaketkan. 1. Goa Selarong kurang lebih 4 km. Situs bersejarah tempat Pangeran Diponegoro menyusun strategi perang. 2. Air terjun Pulau Sari kurang lebih 6 km. Wisata dalam berupa air terjun yang masih asri. 3. Desa wisata Kasongan kurang lebih 10 km. Sentra Kerajaan Gerabah yang sudah terkenal. 4. Pasar Seni Gabusan lebih kurang 9 km. Pusat promosi dan penjualan aneka kerajinan dari seluruh kota Bantul. Akomodasi di area destinasi. Akomodasi bintang. Hotel berbintang belum ada, tidak ada hotel bintang di desa tersebut. Hotel bintang terdekat berada di pusat kota Yogyakarta sekitar 15 sampai 20 km. Akomodasi non-bintang, homestay. Terdapat lebih kurang dari 20 homestay yang merupakan rumah penduduk. Ini menjadi daya tarik utama untuk merasakan pengalaman yang autentik. Guest house ataupun penginapan. Beberapa penginapan sederhana tersedia di sepanjang jalan utama menuju Pajangan, seperti halnya seperti foto samping ini. Nah, aksesibilitas destinasi. Jarak sekitar 15 kilo dari pusat kota Yogyakarta. Waktu tempuh 45 sampai 60 menit dengan kendaraan pribadi. Rute utama dari Yogyakarta, Jalan Bantul, Simpang Kasongan ke barat, Jalan Gua Selarong, Pajangan, dan Desa Krebet. Kondisi jalan utama beraspal baik, namun beberapa jalan di dalam desa agak sempit untuk dilalui. Transportasi umum terbatas. Paling efektif menggunakan kendaraan pribadi atau sewa mobil ataupun motor.
Papan petunjuk cukup tersedia di persimpangan jalan utama, namun perlu ditambahkan titik-titik yang lebih kecil untuk memudahkan akses menuju Desa Krebet. Fasilitas pendukung pariwisata. 1. Bank atau ATM tidak tersedia di dalam desa. ATM terdekat berada di pusat Kecamatan Pajangan atau di sepanjang Jalan Bantul sekitar 5-7 km. 2. Toko souvenir menyatu dengan galeri dan workshop milik perajin. Hampir setiap rumah perajin adalah toko. 3. Tourist Information Center atau TIC. Terdapat sebuah pusat informasi sederhana yang dikelola oleh Pok Darwis, kelompok sadar wisata di balai desa ataupun dusun tersebut. 4. Fasilitas umum lain seperti masjid, area parkir untuk bis dan mobil, dan warung makan sederhana tersedia di dalam Desa Krebet tersebut. Fasilitas konvensi atau MAES. 1. Fasilitas untuk MAES, Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition masih bersifat sederhana dan terbatas. 2. Ruang pertemuan pendopo atau balai desa dapat menampung 50 sampai 100 orang untuk pertemuan informal, gathering ataupun workshop. 3. Pendopo di homestay besar. Beberapa homestay memiliki pendopo kecil untuk kegiatan kelompok. 4. Kapasitas belum mampu menampung konvensi skala besar. Sangat ideal untuk kegiatan gathering perusahaan, rapat kerja field team, ataupun outing kelas dengan konsep pedesaan. Kalender acara ataupun event reguler ataupun harian. Workshop batik kayu tersedia setiap hari untuk wisatawan yang datang, perorangan maupun rombongan. Paket live-in, menginap dan belajar budaya di rumah penduduk tersedia sepanjang tahun berdasarkan pesanan. Event tahunan atau non-reguler. Festival kesenian lokal diadakan secara non-reguler, seringkali berkolaborasi dengan mahasiswa ataupun institusi seni untuk menampilkan kreasi baru. Merti dusun, bersih desa. Ini adat yang tidak tertulis dan selalu dilakukan oleh masyarakat desa. Upacara adat tahunan sebagai bentuk syukur. Biasanya diisi dengan kirab, budaya, dan pertunjukan. Seperti kita lihat di dalam foto di bawah ini adalah kegiatan merti dusun di dalam di desa-desa tersebut. Okay. Faktor kekuatan ataupun strength destinasi. 1. Keunikan produk. Batik kayu adalah produk yang sangat spesifik dan tidak banyak ditemukan di tempat lain. 2. Otentik, wisatawan berinteraksi langsung dengan perajin di lingkungan kerja dan tempat tinggal mereka. 3. Keterlibatan komunitas pariwisata dikelola oleh masyarakat atau CBST, Community Based Tourism, sehingga manfaat ekonomi dirasakan langsung oleh masyarakat. 4. Potensi edukasi
menawarkan nilai edukasi, budaya, dan kreativitas yang tinggi. 5. Lokasi strategis berada dalam jaringan destinasi wisata Bantul lainnya. Faktor kelemahan ataupun weaknesses destinasi. 1. Aksesibilitas terbatas dan sulit dijangkau dengan transportasi umum. 2. Fasilitas MICE terbatas, belum mampu melayani pasar corporate skala besar. 3. Ketergantungan pada satu produk, terlalu fokus pada batik kayu, kurang diversifikasi atraksi. 4. Pemasaran digital kurang agresif, promosi masih sering bersifat konvensional. 5. Manajemen profesional pengelolaan homestay dan paket wisata masih perlu ditingkatkan. Saran pengembang secara umum. 1. Peningkatan infrastruktur. Bekerjasama dengan pemerintah untuk perbaikan jalan desa dan penambahan papan petunjuk arah yang lebih informatif. 2. Diversifikasi produk dan atraksi. Mengembangkan atraksi pendukung seperti wisata agro, kebun buah, jalur trekking desa ataupun paket kuliner khas tersebut. 3. Penguatan pemasaran digital. Membuat website resmi yang profesional dengan sistem booking online. Aktif di media sosial, Instagram, TikTok, Snack Video, dan lain-lainnya dengan konten video proses pembuatan dan testimoni. Berkolaborasi dengan travel agent, travel blogger, dan influencer. 4. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia atau SDM. Pelatihan reguler tentang pelayanan prima, service excellent, kebersihan atau CHSE, dan bahasa Inggris dasar bagi pemilik homestay dan pemandu. Saran khusus untuk event dan konvensi MICE. 1. Membuat paket meeting in the village. Tawarkan paket rapat untuk corporate atau instansi skala kecil, 15-50 orang, yang menggabungkan rapat di pendopo dengan kegiatan team building atau belajar membatik outbound ringan. 2. Gagas festival batik kayu Krebet secara tahunan. Sebuah event besar yang mengundang perajin dari daerah lain, desainer, dan media untuk meningkatkan citra destinasi. 4. Kolaborasi dengan event organizer atau IO. Menjalin kemitraan dengan IO di Yogyakarta untuk menawarkan Desa Krebet sebagai lokasi alternatif untuk acara gathering yang unik. 4. Tingkatkan fasilitas pendukung secara bertahap, melengkapi pendopo dengan proyektor, sound system standar, dan koneksi internet yang stabil. Penutup dan kesimpulan. Desa wisata Krebet memiliki fondasi yang sangat kuat berupa keunikan produk dan otentitas budaya. Dengan mengatasi kelemahan di bidang infrastruktur, pemasaran digital, dan pengembangan fasilitas MICE skala kecil, Krebet berpotensi besar untuk menjadikan destinasi wisata
kreatif, unggulan yang berkelanjutan. Ini adalah kampung Krebet yang ada di Pajangan, Bantul, salah satu tempatnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya Joko Paromo menyampaikan banyak terima kasih atas atensi dan perhatian Bapak Ibu semuanya. Semoga pariwisata tetap maju, tetap berkembang demi layaknya perekonomian peningkatan ekonomi yang ada di Desa Karebet. Salam pariwisata. Akhiri salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.